Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walladhi khalaqal insana min ma'in mahin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa sayyi'atul hasanata qulha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang diumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui khutbah ini kami mengajak kepada kita semua, wabil khusus kepada diri kami sendiri, kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman yang baik yang merupakan bekal kita dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala, hidup setelah meninggalkan dunia yang fana ini, dan merupakan bekal yang terbaik bagi kita orang yang beriman. Sebagaimana yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 197, "Fatazawwadu fa inna dzalika taqwa wa taqul ya ulil albab." Dan bawalah bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Kaum muslimin sedang yang dicintai Allah, salah satu manifestasi takwa adalah rasa syukur atas berbagai anugerah nikmat dalam kehidupan ini. Kita patut bersyukur sebagai sebuah bangsa yang menjemuk, tetap dapat menjaga dan merawat persatuan serta kesatuan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Kita juga patut bersyukur atas upaya Pondok Padang yang telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan menjadikannya pemersatu kehidupan berbangsa dan negara yang sejati. Pancasila yang kita peringati kelahirannya beberapa bulan yang lalu merupakan anugerah terbesar sebagai sebuah bangsa yang di dalamnya terdapat bertemu nilai keberagaman dan kebangsaan. Semoga dengan rasa syukur tersebut Allah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa negeri aman, damai, makmur dan sentosa. Hadirin yang masalah Jumat yang dicintai oleh Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun negeri Yathrib yang wajahnya dengan piagam Madinah, maka para penduduk bangsa yang telah membangun Indonesia yang bertemu dengan Pancasila, para penduduk bangsa yang telah berjuang dengan segala pengorbanan meletakkan dasar-dasar negara ini dengan kokoh, maka sebagai bentuk rasa syukur ini marilah kita wujudkan nilai-nilai berharga bangsa tersebut dalam kehidupan nyata, tidak sebatas slogan yang ramai didiskusikan. Saudaraku yang dicinta oleh Allah, nilai yang akan yang kuat bersumber dan nilai universal adalah Islam yang mampu mempersatukan bangsa kita yang sangat betul. Dengan demikian mengamalkan nilai Pancasila bagi kita seorang muslim juga berarti mengamalkan nilai universal ajaran agama yang sangat luhur. Dalam waktu yang bersamaan kita bisa menjadi muslim taat menjalankan ajaran agama sekaligus menyebarkan negara yang patuh terhadap konstitusi. Hadirin yang dicintai oleh Allah, sebagai seorang muslim kita mulai dua tali mengikat kehidupan kita, dari tali hablu min Allah wa hablu minan nas. Kedua tali harus kita jaga dengan baik karena kita ingin mulai keselamatan dunia dan akhirat. Kita akan mulai kehidupan dunia dengan kita mampu menyumbangkan keduanya. Sebagaimana diingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ayat 112. Beribas alaihi zillah aina ma tuqifu ila bihablillahi wa hablum minan nas.
kemudian ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan sesama manusia. Ayat ini menjelaskan tentang kehinaan dan kesetaraan yang telah menimpa Bani Israel terdahulu. Akibat mereka tidak menegakkan kedua tali tersebut. Lalu apa makna hablum minallah itu? Para mufassir semisal Imam Al-Bukhari menjelaskan bahawa hablum minallah adalah ikatan perjanjian kita sebagai manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejak di alam dulu, yaitu perjanjian bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita dan kita adalah abdul hamba. Perjanjian bahawa gerak kehidupan kita adalah manifestasi dari penghambaan, taat kita kepadanya. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ad-Dariyat ayat 20. Saudaraku sekalian umat yang dicintai Allah, berdasarkan ayat di atas secara khusus menggunakan pemajaran kehidupannya dalam rangka hablum Allah ini. Terdapat banyak petunjuk dan pedoman dalam ajaran Islam yang mengatur kehidupan kita sebagai muslim yang patuh kita taati, mulai akidah, syariat hingga muamalah, dan itu semua kita lihat sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara kita, hal itu terwajah dalam surat pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut menjadi semangat kepada negeri kita menjadi negeri yang memberi suasana kehidupan beragama yang subur dan mengenai agama ikut mewarnai seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sini pula kita berharap nilai agama semakin memberikan kontribusi yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ikatan yang kedua yang disebut hablum minallah adalah perjanjian yang telah disepakati antara manusia untuk ditaati dan dipatuhi. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa lepas dari ikatan sosial kemasyarakatan. Karena itu kesolehan seorang tidak hanya diukur dari kesolehan individu, tetapi juga kesolehan sosial. Seseorang dikatakan selaras dengan ajaran Islam manakala ia mampu menunjukkan hablum minallah dan hablum minannas. Rukun Islam yang kita jalankan mengindikasikan keseimbangan keduanya. Seperti salat yang diawali dengan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar yang harus diakhiri dengan salam. Artinya pengamal kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilepas dengan konteks bahwa kita harus menebarkan keselamatan dan kejeratan di antara sesama umat manusia. Demikian diajarkan dalam ibadah-ibadah lainnya seperti puasa maupun haji. Bahkan Al-Quran telah menjelaskan bahawa orang yang mendustakan agama adalah orang yang beragama tapi tidak memiliki kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap anak-anak yatim dan fakir miskin. Allah ingatkan ara'aital ladzina yukadzibuun fadzalikal ladzina yukadzibuun wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang-orang yang mengharapkan anak yatim dan telah mengajukan untuk dimakan kepada yang miskin. Al-Ma'un 1-3. Hadirin sedang umat yang dicintai oleh Allah. Hablum minallah sangat luas cakupannya. Sebagai anggota masyarakat atau warga negara, tentu kita juga telah dipagari oleh aturan-aturan dan hasil kesepakatan yang harus kita junjung tinggi. Inilah yang sering disebut sebagai konstitusi. Misalnya ketika berada di jalan raya, kita diatur oleh undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Itulah salah satu bentuk kedudukan kita kepada aturan yang berangka mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan. Jadi sangat keliru bila kita ada konstitusi yang belum masuk kesepakatan sebuah bangsa dinilai sebagai mudah atau kodok dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sama sekali tidak. Justru sangat banyak hadis Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tidak meremehkan hal-hal terkait dengan hablum minallah. Di antaranya riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "La tahqirun nas bil ma'ruf syai'an wa la ta'khudhu bi wajhin batil." Janganlah engkau meremehkan sesuatu yang dianggap kebaikan di tengah masyarakat al-ma'ruf, walaupun berupa senyuman saat bertemu dengan saudara. Hadirin sekalian yang dicintai oleh Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita untuk menyelidiki sesuatu yang harus disepakati sebagai sebuah norma di tengah masyarakat atau yang dikenal dengan al-ma'ruf.
janganlah sekali-kali meremehkannya. Norma-norma yang berlaku di masyarakat, walaupun senyuman itu sampai saat bertemu dengan pergaulan, apalagi yang menyangkut kesepakatan bersama sebuah bangsa yang diikat dalam konstitusi. Janganlah pernah kita meremehkan sebagai yang mengingkarinya. Hal-hal tersebut terkait dengan hablum minanas dalam konteks Pancasila adalah tertuang dalam sila-sila selanjutnya, dari mulai sila kedua tentang kemanusiaan, sila ketiga tentang persatuan, sila keempat tentang permusyawaratan, dan sila kelima tentang keadilan sosial. Saudaraku sedang umat yang dirahmati Allah, demikian yang singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.